Oke, udah saya record ya. Sebentar, saya pindah screen dulu di sini. Oke. Apa itu saham? Otomatis saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Ya. Kok maunya perusahaan jual sahamnya ke bursa? Oke, karena perusahaan butuh modal otomatis, ya. Modal itu kalau cara biasa konvensional bisa didapat dari mana? Ya dari laba, ya. Laba yang ditahan, ya. Jadi misalnya tahun ini laba 100 miliar, oke. 50 miliarnya ditahan untuk nambah modal, oke. Kemudian berikutnya dari hutang, nah, ya hutang dari bank, ya hutang dari bank, oke. Tapi nggak enaknya kalau hutang dari bank itu harus pakai jaminan, betul? Dan jaminan itu mahal, ya. Utang 100 miliar contohnya harus punya aset kolateral yang nilainya mungkin anggap aja 150 atau 200 miliar, ya. Kalau ngomong soal masalah hubungan dengan bank dan lain-lain itu udah terlalu luas pembahasannya, ya. Paling enggak intinya adalah kalau ngutang di bank itu ongkosnya mahal, ya. Jaminannya kudu ada, harus berlipat-lipat nilainya daripada utang bank. Kemudian kedua, kena bunga. Bunganya itu mahal, ya. 1 tahun tuh mungkin bisa sampai 11-12%, ya. Di nego pun berapa sih? Nggak bisa banyak, ya. Bayangin loh ya, setahun ya, 11-12% ya. Atau bahkan 14% ya. Ya. Kecil itu Bapak Ibu setahun, ya. Nah, daripada ngutang di bank, panjang prosesnya dan mahal terutama, ya, maka ada pilihan ketiga, yaitu apa? Jual saham mereka di bursa, ya. Jadi misalnya saya punya perusahaan dengan aset 100 miliar, ya, saya mau jual 20% saham saya, ya, senilai 20 miliar di Bursa Efek Indonesia, ya. Ketika saham itu saya jual di bursa, otomatis yang beli siapa? Para investor. Siapa? Ya kita ini. Ya. Jadi saya jualan, ya saya bagi-bagi proposal, ya karena ada namanya public expose, ya. Apa itu public expose? Ya. Ini biasanya ketika perusahaan melaporkan secara informal gimana kinerja perusahaannya, atau misalnya perusahaan sebelum IPO, ya. IPO-nya adalah initial public offering, ya. Jadi kalau saya mau jual saham perusahaan saya mesti harus melalui proses namanya IPO, ya. IPO itu kayak misalnya apa itu legalitas bursa, permohonan dan banyak lainnya, ya. Pokoknya administrasi, ya, IPO. Jadi termasuk saya mau jualan, menawarkan perusahaan saya yang bagus otomatis, ya harus bagus dong, ya. Siapa kalau bagus siapa mau beli? Yang bagus kepada para masyarakat banyak, ya. Gimana cara jualannya? Ya presentasi, Pak Ibu, ya, bisa di public expose dan apa itu membagikan namanya prospektus, ya, itu adalah proposal buat Bapak Ibu sekalian, para calon investor perusahaan saya, ya, bagi prospektus atau istilahnya proposal kepada para investor, ya. Nah, kemudian kenapa kok maunya, ya, saya jual saham saya? Karena ketika saya jual saham saya 20% ke market dan dibeli oleh Bapak Ibu sekalian, maka saya dapat duit.
ya, jadi uang uang penjualan saham saya ke Bursa Efek Indonesia itu dibeli oleh para investor publik dan duitnya masuk ke saya. Oke, dan duit itu untuk biaya untuk sebagai tambahan modal saya untuk berusaha. Oke, tapi harus ada harga yang saya bayar. Karena perusahaan saya itu menjadi sebuah perusahaan publik atau TBK terbuka, ya. Maka selama regularly setiap kuartal, setiap quarter dan setiap annual tahun sekali, saya harus melaporkan kinerja perusahaan saya kepada Bapak Ibu semua atau kepada bursa sama aja. Ya, kenapa? Karena bursa itu adalah sebuah representasi atas Bapak Ibu semua sebagai para investor di Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi saya mau buka-bukaan belak-belakan. Ya, berapa untungnya, berapa ruginya, amit-amit, ya, berapa tambahan modal, berapa utang, dan berapa asetnya, itu saya secara berkala rutin harus bersedia untuk lapor semua jeroan perusahaan saya. Oke, sampai sini apa mengerti kenapa kok saya maunya jual saham perusahaan saya ke bursa? Apa ngerti? Karena modalnya murah, ya. Karena bunganya murah, ya. Karena hampir nggak ada biaya, ya, dibanding saya ngutang ke bank, ya. Ya, udah ngerti semua ya. Ngerti atau bingung? Kalau ngerti tolong cek ngerti. Oke, ngerti ya. Oke, gampang ya. Ya, gampang. Oke, kemudian saham yang saya jual di bursa itu langsung istilahnya floating. Ya, floating. Oke. Floating. Alias mengalir atau diambangkan atau ya seperti itu ya. Dan saham saya yang floating di bursa itulah yang diperjualbelikan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang asalnya beli saham saya, ya, kemudian anggap aja saham saya naik harganya, kemudian Bapak Ibu jual ke orang lain, ya, siapa orang itu, gak peduli siapapun itu, ya, dijual dan Bapak Ibu dapat duitnya hasil penjualan saham, apakah saya sebagai perusahaan dapat duitnya, dapat bagiannya? Tidak. Oke, saya nggak dapat duitnya. Oke, bagian saya sudah selesai dari saham yang saya jual pertama kali itu, ya. Setelah itu saya nggak ada urusan, ya. Dalam arti saya nggak dapat bagian dari hasil jual beli saham perusahaan yang saham yang Bapak Ibu punya ke orang lain, saya nggak dapat bagian. Oke. Kemudian apakah, nah ini dia, apakah saya mau menjaga, ya, pergerakan harga saham saya di bursa, ya. Di sini ada dua macam emiten loh, ya, mau dan nggak mau, ya. Masing-masing punya motivasi sendiri-sendiri, ya. Anggap aja kalau mau, ya. Biasanya kalau mau, ya, ada tiga macam. Kalau mau, ya, dia akan istilahnya tuh bandarin, ya, sama sendiri, ya. Dia panggil orang lain, ya, atau asset management, ya, atau fund manager, ya. Tolong dong, ya, saya ini saham perusahaan saya, tolong di maintain, ya. Jangan sampai anjlok atau paling enggak lu kasih likuiditas, ya. Jadi ada namanya market maker, ya. Oke, market maker alias yang bandarin sahamnya, ya. Nah,
Otomatis, misalnya siapa ya misalnya anggap aja gini, nah, misalnya gini, Pak Yudi dah, ya Pak Yudi, Pak, tolong saya dibantu Pak, tolong maintain harga saham saya di market, ya, supaya bisa bagus dan rame, yang beli banyak, ya, transaksinya gede, ya, dan yang pasti nggak malu-maluin saya, ya. Apa kata dunia kalau saham perusahaannya Pak Adi volumenya cuma 500 juta satu hari? Malu kan? Nah, itu dia. Saya panggil Pak Yudi Sahyanto. Siap Pak Adi, ya saya maintain Pak. Ya, tapi otomatis Pak Yudi dapat apa? Ya, karena Pak Yudi punya modal, ya modal untuk membandarin saham, ya, atau market making saham itu bisa dari saya atau dari Pak Yudi, ya. Nah, misalnya gini aja lah, sama gini, misalnya saya dan Pak Yudi, ya, membantu ngumpulin modal untuk memaintain saham saya. Oke, otomatis Pak Yudi harus tahu jeroan perusahaan saya, ya, harus dekat dengan saya, ya, harus ngerti apa aja yang terjadi di dalam perusahaan saya. Kenapa? Karena Pak Yudi punya modal 100 miliar kepada gitu, ya, untuk memaintain atau untuk bandarin saham saya. Oke, kan otomatis Pak Yudi nggak mau bandarin saham kalau perusahaan saya jelek, betul? Nah, otomatis saya juga pernah sering bilang Bapak Ibu, ya, setiap saham itu, terutama saham-saham yang volume gede, ya, itu pasti ada market maker-nya, ya, yang masang bid, masang offer, ada bidnya, ada offernya, ya, setiap harga ada bid offernya, itu karena ada yang masang Bapak Ibu, ya, dan siapa yang masang? Market maker, ya. Perusahaan-perusahaan gede, ya, itu biasanya punya lebih dari satu market maker, ya, 1, 2, 3, 4, 5 bandar, ya. Nah, apa itu? Otomatis Pak Yudi harus tahu bahwa perusahaan saya bagus, ya, dan beliau mau bandarin saham saya. Oke, itulah kenapa saya bilang, ya, chart itu tidak pernah bohong, ya. Kenapa? Karena di dalam chart itu ada bandarnya. Kalau bandarnya udah keluar, udah exit, udah nongol di kamera, mending keluar aja, ya. Udah nggak perlu menghibur diri, fundamentalnya bagus, profilnya bagus, manajemennya ciamik, itu benar-benar goblok Pak Ibu, ya. Jadi kalau udah punya keluar ya keluar, ya. Kenapa? Karena chart nggak bisa bohong, ya. Karena chart nggak bisa bohong, dan yang tahu pasti kondisi yang enggak pasti ya, pokoknya 99% lah, ya. Yang tahu benar-benar tahu apa yang terjadi dalam perusahaan saya adalah Pak Yudi sebagai bandarnya. Oke. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Apakah paham? Kalau paham, tolong bilang paham. Sebelum saya lanjutkan. Oke, paham ya? Ya. Oke, paham ya? Itu kalau saya mau maintain saham saya. Oke. Apakah ada emiten yang tidak memaintain saham mereka meskipun fundamental bagus? Ada. Ya. Tapi di sini kita nggak bahas. Kenapa kita nggak bahas? Ngapain dibahas? Nggak ada duitnya. Ya, itu saham nggak ada volumenya. Ya. Tapi biasanya kalau emiten yang nggak memaintain sahamnya, mereka udah puas dengan usaha dengan perusahaan mereka, ya, dan mereka nggak ada interest untuk meminta saham mereka. Itu juga usaha mereka, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, banyak kok, ada saya juga nunggu beberapa kok saham-saham yang fundamentalnya bagus, ya, fundamentalnya bagus, kemudian sahamnya nggak di-maintain, akhirnya apa? Nggak ada volumenya, ya, dan itu nggak bisa dibeli Pak Ibu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Tadi saya mikir apa dia?
Nah ini dia, ya kita gini, saham-saham yang bagus-bagus, yang dulu volumenya nggak ada, ya. Contohnya apa? Seperti kayak INKP, BRPT, ya. Apakah Bapak Ibu masih ingat? Ya, saya dulu pernah memberikan sebuah chart, ya, monthly INKP, monthly BRPT, ketika atau monthly INDI, ya, sebelum Aqua, ya Aqua bagus lah. Cuman karena Aqua tuh udah dibeli sama Danone dan udah private sekarang, semua sahamnya dibeli sama Danone Prancis, maka udah nggak bisa kelihatan chartnya lagi. Jadi nggak bisa kita bahas, nggak bisa kita cek historical trade-nya, transaksi dulu kita nggak bisa karena datanya nggak ada. Nah, kemudian saham-saham kayak INKP, INDI, BRPT, saham-saham yang pernah naik banyak ya. Tapi kemudian bahwa saham-saham seperti itu awal mereka jalan pertama kali mereka tidak punya volume. Ya, apa masih ingat? Ya, apa masih ingat? Ya, apakah masih ingat? Bentar. Ya, kayak INKP. Ya. INKP. Lihat nih ya, INKP. INKP ketika pertama ke jalan. Ya, lihat ya. Fokus ini ya. Fokus ini. Awal 2017, volumenya cuma 63,4 miliar. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, ya, akhirnya volume naik ya. Dan 6,4 dan 67,3, itu 4,5, 102, kemudian naik 163, ya, 124, ya, pelan volumenya naik terus, ya, volumenya naik terus, ya. Kenapa? Kok tiba-tiba saham-saham yang volumenya satu bulan cuma 67 miliar alias cuma 2 miliar satu hari, ya, kada volume, ya, tiba-tiba dalam hitungan bulan, 2-3 bulan bisa naik sampai 163 miliar alias 3 kali lipat, ya. 3 kali lipat, berarti kalau 163 miliar berarti satu hari berarti cuma 3 miliar, 30 miliar, enggak sampai 15 miliar, 10 miliar. Ya, 8 miliar lah, ya. 163 miliar. Iya, 8 miliar satu hari. Ya. Jadi meskipun chartnya bagus seperti ini, ya, tapi ya kelihatan memuncak ini ya. Tapi dia volumenya masih cuma 8 miliar per hari. Nah, kok nilainya kok volumenya bisa naik pelan-pelan ya? Itu karena apa? Sudah mulai dibandarin ya, alias market maker udah masuk ya. Atau berikutnya karena fundamentalnya memang bagus. Ya. Tapi dua hal ini fundamental bagus dan ada yang bandarin itu harus bareng, Mbak Ibu. Jadi kalau fundamental bagus doang, nggak bisa dibeli, volume nggak ada, siapa yang mau beli? Nah itu dia, ya. Jadi Mbak Ibu ya, saya dulu pernah bilang bahwa semakin besar Anda punya dana, ya, semakin besar time frame Anda pakai, ya. Dan semakin besar pula kita tergantung dengan fundamental analisis, ya. Jadi kalau yang modalnya cepet-cepet ya, modalnya cupu-cupu ya, mereka paling murni dapat cuma dari technical analisis ya, TikTok itu benar-benar, aduh ampun dah, ya jangan dah. Trading cuma TikTok gitu ya, itu tidak bisa gede, Pak Ibu. Ya, selamanya cuma dapat duit parkir, duit makan, duit dinner, duit ada, ya. Pasti Anda pengen trading gede kan, ya. Otomatis Anda harus pakai time frame gede, ya. Semakin besar Anda punya modal, otomatis Anda mesti harus pakai time frame lebih gede, daily, weekly, monthly, ya. Maksimal weekly aja lah. Ya, dan saya juga selalu bilang bahwa ketika kita cek sebuah saham nongol sinyal buy di time frame weekly,
maka kita selalu cek fundamentalnya. Ya, jadi itulah kenapa semakin besar kita punya modal, semakin besar time frame kita punya, dan semakin tergantung kita pada fundamental analysis. Dan fundamental itu tidak bisa bohong juga, Pak Ibu. Tapi kita nggak perlu bukain laporan keuangan satu persatu, cari rumor, cari berita. Yang penting tinggal di screening aja, start di weekly, ya, maka itu sudah kelihatan saham-saham apa aja yang fundamentalnya bagus. Ya, semakin tinggi volume sahamnya, itu bisa sekali lagi ya, semakin tinggi volume sahamnya itu bisa dari fundamental bagus dan dari ada yang bandarin. Oke. Dan itu adalah kombinasi dua-dua itu harus ada. Sama dengan BRPT ya. Ini dulu INKB ya. INKB dulu pertama kali jalan, ya volumenya cuma 2 miliar, 3 miliar sehari, alias 74,5 miliar sebulan. Tapi sekarang berapa volumenya? 2,3 triliun satu bulan rata-rata. Ya. Itu dia. Itulah sejarah gimana caranya sebuah saham kok bisa-bisanya ya volumenya bisa triliunan, kok bisa-bisanya volumenya bisa cuma 2-3 miliar per hari. Sama kayak BRPT. BRPT dulu pertama kali ngehit ya. Bayangin ini ya. 31 Agustus 2015. Volume BRPT cuma 2,2 miliar. Aduh. Itu Gondoruwo, Kuntilanak, orang kekek itu ngumpul sana semua, Pak Ibu, karena volumenya nih ya. Ingat ini ya, 2,2 miliar itu satu bulan loh ya. Ya, ini adalah chart monthly ya. Tapi ketika BRPT fundamental mulai bagus, ya, emitennya, ya, sayanya ya, prinsipal ya, saya misalnya anggap aja saya yang punya BRPT ya, saya manggil market maker, ya, saya panggil bandar, sini, ayo kasih likuiditas ke sahamku, wah ini aku punya saham Ciamik bagus ini ya, ini layak untuk dinaikkan harganya, ya, layak untuk dinaikkan harganya, maka saya butuh Anda para bandar, ya, untuk memberi likuiditas, ya, yang memberi bid, memberi offer atas saham saya, ya, nanti imbalannya apa? Nanti saya akan mempercantik fundamental perusahaan saya sehingga Anda bisa untung besar dari bandarin saham saya. Oke. Soal kapan market maker, para bandar take profit itu sudah pernah saya bahas di Zoom kita kemarin. Ya, kalau saya bahas ke sini hari ini, wah kepanjangan Pak Ibu. Ya. Oke, sampai sini apakah mengerti atau lagi bingung? Oke, Pak Paul tanya, beli IPO tanpa historis itu cukup risiko, ya? Bisa lihatkah secara fundamental supaya menentukan? Jawaban saya adalah bullshit. Oke, kenapa? Pertama, memang betul saham yang IPO itu gak ada chartnya, makanya saya tidak pernah tertarik saya tidak pernah tertarik beli saham yang baru IPO. Oke. Kedua, ya, apakah bisa dilihat secara fundamental, ya, supaya kita bisa lihat apakah perusahaan ini bagus untuk dibeli? Nggak mungkin, Pak Ibu. Hampir mustahil, ya, hampir mustahil. Kenapa? Kalau Bapak Ibu cek TAR, TBV, dan lain-lain saham-saham IPO, itu 99% udah mahal. Ya, itulah kenapa IPO itu, ya, secara valuasi, ya, saham-saham di IPO itu dari awalnya itu sudah mahal, alias it's probably overpriced. Secara fundamental, secara valuasi, ya, saham-saham di IPO itu sudah mahal. Jadi kalau bisa nemu saham-saham IPO yang PER-nya rendah, PB-nya murah, itu hampir mustahil, Pak Ibu. Jadi udahlah, nggak usah terbuai beli saham IPO, ya. Tahukah Anda, biasanya trader bercupu
Ya, mereka itu suka beli saham IPO. Kenapa? Mereka terbuai dengan impian bahwa saham IPO ketika pertama kali hari pertama malah di bursa langsung kena atau reject atas. Wah, cuan gede ya, enak ya, bla 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 bla. Itu goblok. Ya, itu tolol itu. Ya, kenapa? Anda cek sendiri ya. Kalau sebuah saham baru IPO hari pertama melantai, ya, naik ya langsung seret langsung ya. 20%, 20%. Anda lihat volumenya, berapa cuma? 2 miliar, 3 miliar, bahkan ada yang cuma 175 ribu rupiah, Pak Ibu. Bayangin, ya udah pernah dong saya kirim screenshotnya di grup ya. Ada saham IPO baru hari pertama langsung naik 20%, 30%, mentok langsung ya, auto reject atas, volumenya cuma 3 juta rupiah, gendeng. Hari ini udah naik berlipat-lipat, Pak. Dan harga IPO, Pak. Itu berapa sih itu probabilitasnya? Sangat kecil sekali, Pak Ibu. Ya, cuma ada perusahaan big mainstream aja yang bisa mencapai level seperti itu. Yang dari IPO, ya, bertahun-tahun ya, naik berlipat-lipat. BCA, BRI, ASI, ya, Telkom, apa gitu ya. Ya cuma 5 lah. Ya, tapi untuk mencapai level itu butuh berapa tahun coba? Anda tahu BRI itu IPO tahun berapa? Telkom IPO tahun berapa? Tewon IPO tahun berapa? Berapa tahun? Nah, itulah yang banyak tidak dilihat oleh para trader awam. Ya, mereka cuma terbuai oleh peluang bisa cuan puluhan persen dalam 1 hari. Lagian kalau Bapak Ibu ditawarin oleh agent, ya Pak, ini ada saham bagus Pak, mau IPO Pak, mau nggak? Ya, Bapak Ibu harus curiga, ya. Kenapa? Kalau ada saham ditawarin ke investor retail dan Anda belinya gampang, misalnya gini, yaudah saya belilah 10.000 lot. Siap, komandan. Silakan curiga, ya. Kenapa? Kalau saham bagus, ya, itu Anda bakal cuma dijatah doang, ya. Tapi kalau sahamnya sampah, Anda beli berapapun, barangnya ada. Nah, itu loh. Ya, hati-hati ya. Itu kenapa saya nggak pernah tertarik untuk beli saham IPO. Ya. Lagian kalau portfolio Anda itu tergantung pada terbitnya saham IPO, saya yakin, saya jamin, karir trader seperti itu tidak akan bertahan lama. Ya. Oke. Pak sebenarnya kalau saham jadi gocap itu gak rugi ya. Demikian juga kalau naik banyak, nggak untung ya. Ya. Pertanyaan pertama dulu. Sebenarnya kalau saham jadi 50, apakah itu gak rugi? Jawabannya adalah gak usah diurus, Pak. Ya, mau dia rugi, mau dia untung, ngapain diurus? Ya, yang penting kita mau beli apa enggak? Kalau saya nggak mau. Ya, kenapa? Iya kok bisa jual, kok nggak bisa? Ya, tapi Pak, ini bisa untung Pak. Mungkin besok bisa naik banyak Pak, saya bisa untung banyak Pak. Silakan. Ya, tapi menurut saya risiko seperti itu nggak worth it buat saya. Ya, masih banyak kok saham-saham lain yang bagus-bagus. Ya, Anda dilihat ya. Kemarin saya call 19 saham. Hari ini 17 naik semua. Ya, meskipun seharian market merah. Oke. Jadi kalau cuma cuan ya, setiap hari gampang, Pak. Enggak usah lah tergiur beli saham gocap, bisa naik dapat lipat ya, bisa 20, bisa 50 ke 52 langsung naik 4% ya, satu tik. Wah, asik padi. Ya boleh asik. Tapi kalau trader punya mindset TikTok seperti itu, maka saya yakin dia tradingnya tidak bisa banyak. Kenapa? Kalau orang trading kilat, ya, atau tradingnya cuman untung 1-2% diambil,
ya, atau saya kabur gitu ya. Orang seperti itu, ya, gak bisa makmur dari market. Ya, kenapa? Rezekinya cuma buat bayar parkir doang, Pak Ibu. Ya, Anda mau tadinya makmur dari market, Anda harus punya pikiran jangka panjang, minimum harus swing. Ya, dan itu saya nggak bisa untuk beli di saham-saham yang IPO dan lain-lain itu ya. Demikian juga kalau naik banyak juga nggak untung ya. Iya, betul Pak. Saham yang harganya naik banyak belum tentu itu saham perusahaan untung. Ya, kenapa? Karena market itu melihat prospek ke depan. Ya, jadi nggak heran misalnya Telkom meskipun perusahaannya untung, ya, tapi pada suatu titik kemarin malah lebih untung punya ISAT atau Excel. Padahal Excel ISAT masih belum untung menurut saya. Lupa saya, ya, nggak ingat saya. Betul Pak. Jadi belum tentu saham yang harganya naik banyak itu ada saham-saham untung, ya. Karena apa? Market itu melihat prospek kedepannya. Itulah kenapa meskipun mall-mall masih belum rame, ya, tapi saham-saham kayak Paywon itu udah mulai gerak, ya. Saya kan pernah bilang ya bahwa market itu mostly mendahului 3 bulan, ya, dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau misalnya properti pada naik sekarang, ya, apa saham-saham properti hari ini pada naik, ya, maka kemungkinan besar dalam 3 bulan ke depan market properti real di lapangan itu juga akan ikutan pulih. Ya, sekali lagi market itu selalu duluan dibanding apa yang terjadi di lapangan. Oke. Apakah ada poin lain? Gak ada? Gak ada ya. Sebentar saya lihat dulu market gimana. Oh, market hari ini close hijau ya, bagus lah. Ya, tipis 0,024 dan Ali dan LSIP hari ini close di harga tertinggi mereka. Good sign. Ya, good sign. Bapak Ibu pasti udah beli saham Agri kan tadi kan? Oke. Besok kemungkinan besar teman naik lagi. Oke, yo. TikTok di Amerika, meskipun masih gegeran sekarang. Kemudian ada apa ya? Ada pertanyaan biasanya yang muncul, ada namanya voting share, ya, voting share, ya. Oh ya, nah sebelum saya ngomong voting share, ya. Jadi gini Bapak Ibu, biasanya umumnya di Indonesia sebuah perusahaan hanya melepas sebagian kecil sahamnya ke bursa efek Indonesia, ya. Oleh cuma berapa sih? 20%, 30%, 40%, ya. Kenapa? Karena otomatis mereka tidak mau kehilangan kendali, ya. Apa artinya? Kalau misalnya Bapak Ibu punya 51% atau di atas 50% ya, 50,00 berapa gitu ya, yang penting di atas 50% saham atas sebuah perusahaan, maka otomatis Anda adalah pengendali perusahaan tersebut. Betul? Nah, itulah kenapa mayoritas saham yang terdaftar, perusahaan yang terdaftar sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu mereka hanya melepas sekitar 20% atau 30% atau berapapun ya, yang pasti nggak mayoritas ya pada publik, karena mereka tidak mau kehilangan kendali. Oke? Dan, oh ya, mumpung saya ingat, meskipun Bapak Ibu, meskipun saya ya, nggak percaya ya, saya punya perusahaan berbuka, saya punya 20% saham yang ada di bursa, kemudian saya mau go private, ya, ya, alias saya mau beli semua
saya mau beli semua perusahaan saya, saham perusahaan saya di market, ya. Meskipun saya berhasil beli 99% dari saham saya yang ada di market dan hanya tersisa 1% aja atau kurang bahkan, ya, orang di luar sana yang punya saham saya, tapi itu tetap saya mesti harus keluarkan laporan keuangan secara berkala. Sebelum saya benar-benar completely, ya, semua saham setiap lembarnya saya beli balik untuk go private. Oke. Kenapa saya bahas ini? Karena ini ada hubungannya dengan namanya voting shares. Ya, apa itu voting shares? Jadi kalau di Indonesia umumnya itu cuma ada satu kelas saham, gitu. Jadi kalau satu kelas itu berarti kalau Anda misalnya punya 51% saham kepemilikan sebuah perusahaan, maka Anda punya kendali atas perusahaan tersebut, ya. Tapi kalau di Amerika itu ada namanya kelas, ya, kelas saham, ya. Ini nggak ada di Indonesia, nggak umum ya, nggak umum ya. Meskipun ada pun saya nggak tahu ada apa nggak, tapi nggak umum seperti ini. Tapi pertanyaan ini sering muncul ketika saya jelaskan seperti ini, ya. Kelas saham. Jadi kalau di Amerika itu namanya ada nama, anggap aja gini, kelas saham A dan B, ya. Jadi saham A itu biasanya lebih mahal sedikit dan saham B itu biasanya lebih mahal sedikit. Kenapa kok bisa ada beda seperti itu? Biasanya ya, nggak selalu ya. Karena saham kelas A itu punya voting right alias hak untuk bersuara, ya, untuk memilih direksi atau memilih CEO atau memilih komisaris dan lain-lain, ya. Tapi kalau kelas saham B, ya, Anda cuma berhak dapat dividen doang. Anda nggak berhak untuk punya suara di dalam pengambilan keputusan perusahaan tersebut, ya. Tapi kalau yang A itu dapat dividen dan dapat hak untuk voting, ya, voting right, ya. Apakah bisa dimengerti, Bapak Ibu? Apakah bingung? Apakah bisa mengerti? Kalau ngerti, tolong ketik mengerti. Ngerti ya? Oke, jadi semua hal yang saya paparkan hari ini gampang dan mengerti ya? Udah ngerti semua ya? Oke, bagus. Karena saya berusaha untuk memakai istilah yang paling seawam mungkin, ya. Oke, ngerti ya? Oke, bagus. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada? Apakah arti kelas saham A lebih tinggi dari kelas saham B? Ya, secara derajat memang lebih tinggi derajatnya saham A daripada saham B. Apakah saham kita beli di BI sekarang ini setelah saham kelas A atau B? Saya nggak tahu. Ya, karena ini nggak umum. Ya, nggak umum. Tapi biasanya sepanjang saya tahu, saham yang saya beli saham yang kita beli di BEI adalah saham A semua. Ya. Contohnya, oke. Kalau Bapak Ibu beli saham di Amerika, ya, itu ada pilihannya, ya. Anda mau beli saham yang A dan saham B. Ya, itu ada pilihannya. Google itu ada kelas A, Berkshire Hathaway ada kelas A dan kelas B, ya. Tapi kita nggak bahas di sini karena itu nggak relevan dengan apa yang ada di BI, ya. Keuntungan apa yang diperoleh perusahaan kalau pakai market maker? Ya, kan harga saham nggak turun, nggak ada harganya perusahaan. Oh, ada, Pak. Ya, gengsi, Pak. Gengsi, Pak. Ya, reputasi, Pak. Reputasi, Pak. Ya, harga saham itu juga menentukan reputasi perusahaan. Ya, anggap aja Anda mau ngutang perusahaan, ya, atau Anda mau jual saham Anda ke bursa efek luar negeri.
pasti orang harus tahu apakah saham Anda punya volume, ya, apakah saham Anda punya kenaikan, ya, apakah performa kinerja saham Anda bagus, ya, itu harganya mahal, Pak, reputasi itu, Pak, ya, dan itu sangat berefek ke perusahaan, terutama perusahaan yang mau expand ke luar negeri, ya, Telkom, ya. Jadi kalau investor luar negeri, kalau saya punya perusahaan, mau saya jual mau melantai ke perusahaan luar negeri, pasti orang nanya, Adi, gimana sih kinerja perusahaan lo di lokal? Gak ada volume, cuman 10.000 $20.000 satu hari, siapa mau beli? Ya, ada yang mau beli. Ya. Apakah terjawab Pak Iskandar? Keuntungan apa yang terjebak perusahaan untuk market maker? Ya gampang, ada yang maintain, Pak. Ya, ada yang maintain, Pak. Saya kan sibuk, Pak. Nggak mungkin saya maintain perusahaan saya sendiri, Pak. Ya, ada spesialis yang bisa memaintain harga saham saya. Itu dia untungnya. Ya. Kemudian apa efeknya mau di buyback? Kalau di buyback, berarti saya kalau buyback perusahaan saya nggak perlu bagi-bagi dividen ke orang lain. Semua keuntungan itu masuk ke kantong saya semua. Pertama. Kedua, saya nggak harus buka-bukaan perusahaan saya. Ya, saya nggak harus transparan. Ya, semua buku saya untuk saya semua. Dan simple. Itu enak kalau buyback. Sama kayak Aqua dibeli Danone. Ya, jadi kenapa kok Danone nggak membeli semua sama Aqua? Ya, nggak tahu sendiri ya. Setiap manajemen pasti punya apa itu preference sendiri. Ya, contoh lagi. Kayak Philip Morris, ya, dia beli HM Sampurna. Tapi sampai sekarang HM Sampurna itu meskipun pernah diumumkan pernah untuk go private, ya, tapi sampai sekarang masih ada sahamnya floating sekitar nggak banyak sih di perusahaan di market, mungkin 5%, nggak signifikan, dia nggak signifikan. Jadi dari 100% saham HMSP yang ada di bursa itu paling cuman berapa ya? 3 atau 5% nggak tahu. Mungkin coba tahu saya ada koreksi ya, saya nggak tahu pasti. Tapi yang pasti adalah nilainya persentasenya tidak signifikan dibanding seluruh saham seutuhnya. Ya, jadi HMSP sampai sekarang nggak tahu kenapa kok dia nggak bisa fully private ya, nggak tahu kenapa. Apa mungkin ada yang nggak mau jual mungkin ya, meskipun di orang mahal ya, nggak tahu. Kemudian apalagi ya itu aja. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, apakah Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari Zoom Minor kita hari ini? Kalau ada, tolong jawab. Tolong jawab ada. Oke, ada ya. Oke, bagus. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu Zoom kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Zoom kita berikutnya, Pak Ibu. Terima kasih, God bless dan salam Tuhan selalu. Amin. Cheers. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak. Thank you, Pak Adi. Adi. Terima kasih Pak Adi.